Dan substansinya adalah apakah Jokowi punya ijazah? Dan kalau ijazahnya dipunyai, apakah palsu? Kita dengan proses yang ada, ke-1, kedua, ketiga, sudah lebih meyakinkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Dan kalaupun berani menampilkan ijazahnya, ijazahnya itu palsu. Proses persidangan sekarang menambah keyakinan. Dan rakyat melihat, karena ini adalah pengadilan rakyat. Rakyat melihat proses semua ini. Jadi bisa menilai apakah memang Jokowi adalah presiden yang sah atau tidak. Tidak. Kesimpulannya tidak. Jokowi bukan presiden yang sah. Pertama, ini adalah sejarah terburuk dalam bidang hukum dan proses peradilan di Indonesia. Bagaimana majelis hakim tidak mampu memimpin persidangan dan mengetuk palu tanpa ada kejelasan mengetuk palu untuk apa, gitu. Sehingga di sini menggambarkan ini bukan proses hukum, gitu. Dan ini adalah cacat hukum atau gambaran tentang sejarah hukum yang buruk. Kemudian disinilah gambaran bahwa ini pengadilan rakyat. Walaupun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi ini pengadilan rakyat. Artinya apa? Rakyat memantau proses peradilan ini. Dan substansinya adalah apakah Jokowi punya ijazah? Dan kalau ijazahnya dipunyai, apakah palsu? Kita dengan proses yang ada, ke-1, kedua, ketiga, sudah lebih meyakinkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Dan kalaupun berani menampilkan ijazahnya, ijazahnya itu palsu. Proses persidangan sekarang menambah keyakinan. Dan rakyat melihat, karena ini adalah pengadilan rakyat. Rakyat melihat proses semua ini. Jadi bisa menilai apakah memang Jokowi adalah presiden yang sah atau tidak? Tidak. Kesimpulannya tidak. Jokowi bukan presiden yang sah. Karena ijazahnya palsu. Ini adalah sikap masyarakat, sikap rakyat berdasarkan proses peradilan ke-1, kedua, ketiga. Dan inilah peradilan terburuk dalam sejarah hukum di Indonesia. Hakim tidak mampu. Berikutnya harus ada majelis hakim baru. Dan Jokowi yang digugat ini harus bisa datang satu sebagai prinsipal. Yang kedua, kalau memang mewakilkan, wakilnya dengan kuasa hukum yang sah. Dan yang ketiga, membawa ijazahnya. Ijazahnya dibawa. Hanya itu yang dituntut oleh rakyat. Hanya itu yang dituntut oleh rakyat. Kalau tidak bisa, Jokowi tidak punya ijazah. Dan kalaupun ijazah ada, ijazahnya palsu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, Anda tanpa diliput oleh media konvensional, yaitu TV-TV yang berkuasa dan sudah dikuasai oleh pemerintah, Anda menjadi saksi bahwa ternyata untuk menegakkan negara demokrasi, negara dengan rakyat sebagai yang berdaulat, negara hukum tidaklah mudah. Pada faktanya kita sudah diperlihatkan bahwa ini adalah mahstat atau negara kekuasaan. Kami sebenarnya memberikan kekuasaan kepada hakim, ya, lewat kekuasaan kehakiman agar berdiri tegak lurus untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Syaratnya hanya satu, berani untuk menegakkan keadilan. Kita sudah melihat dan terus terang sebenarnya ada rasa iba di hati kita, ya, bahwa ini terlalu berat nampaknya untuk hakim. Nah, oleh karena itu beberapa rekan dari kami nanti akan melakukan tindakan selanjutnya, ya, kita akan minta mungkin penggantian hakim, dikarenakan kami tidak akan pernah mengikuti sesuatu yang sesat atau miscarriage of justice. Ya, mungkin ini keinginannya adalah kita mengikuti lalu dilakukan mediasi. Catat baik-baik, kami tetap menginginkan mediasi karena mediasi adalah menentukan sah tidaknya sebuah pengadilan itu sendiri. Jadi kami tidak bodoh.
Yang jadi masalah, mereka menginginkan kita mengikuti mediasi, padahal mediasi dengan orang-orang yang tidak punya legal standing. Lalu apa artinya sebuah peradilan tanpa menegakkan hukum acara? Betul? Saudara-saudaraku sekalian, perlu Anda ketahui bahwa kami mempunyai pengalaman yang sangat traumatis, ya. Ini bukan pertama kali kita menggugat. Ada 2. Makanya saya sebutkan dalam persidangan tadi sebagai dasar, yaitu PDT-G nomor 265 dan 266 menggugat PMH Jokowi dan menggugat PMH DPR. Kedua-duanya tidak ada yang secara sah dan meyakinkan datang di pengadilan untuk mempertahankan kebenaran mereka. Tidak ada. Dan seperti kita ketahui sudah tahu ujungnya akan jadi apa. Oleh karena itu belajar dari pengalaman, ditambah sudah ada orang-orang yang menderita akibat daripada peristiwa hukum tersebut. Satu di antaranya adalah Bambang Tri yang hari ini sudah divonis inkrah 4 tahun penjara, ya. Sudah jelas-jelas melaksanakan dakwaan yang tidak pada tempatnya, itu dakwaan palsu dari jaksa, ya. Lalu kok bagaimana orang yang harusnya menjadi role model, pemimpin tertinggi, memberi contoh, tidak memberikan contoh? Kami mengajak Anda semua, mari kita mulai dari Pengadilan Jakarta Pusat untuk menegakkan keadilan dengan cara yang benar. Begitu ya? Saya kira itu saja. Harap Anda terus pantau dan awasi, ini adalah pengadilan rakyat, ya. Pengadilan yang berkeadilan. Saya kira demikian. Silakan Bapak. Kang Asep, Kang Asep. Dari API Jabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu lalu saya sudah bilang, saya nggak kaget. Abis ini apa lagi? Kan kejadian lagi. Jadi majelis hakimnya itu sudah berada di bawah tekanan. Tolong tanya sama ketua pengadilan apa pesan ke majelis hakim. Ketua pengadilan kita tanya apa pesan dari yang atas. Tapi sasarannya cuma satu. Jangan sampai terjadi proses pengadilan. Sebab kalau terjadi proses pengadilan ataupun mediasi, ya kan secara formal, legal, diakui bahwa dia berbohong, itu aja. Jadi nggak heran lah. Tadi saya kesian aja dari majelis hakim itu, hakim ketuanya dengan berusaha berargumentasi, saya bacain mukanya tertekan itu. Hakim yang 2 kiri kanan mah udah kelihatan benar. Jadi kesian saya terus terang aja. Ya, jadi kasihan cuma diapain? Yang nyuruh nih majelis hakim 3 kan ketua pengadilan sini. Ketua pengadilan juga kalau ditanya jujur, gue juga diperintah. Nah, masa goblok bener gitu kan, yang hadir mewakili nggak bawa apa-apa gitu. Kemudian tiap putusan 2 minggu, apa yang mau dicapai setelah 2 minggu? Nggak ada, 2 minggu lagi. Padahal bisa kirim email. Itulah, kita kejar kenapa 2 minggu, argumentasinya kesian saya. Sehingga saya cuma mengingatkan beliau, jangan cari pembenaran. Sebab pembenaran itu ada logikanya tapi nggak benar. Nah itu ya mudah-mudahan nempel di kepala beliau lah. Kalau saya mengerti pertaruhannya adalah lu nggak nurut, lu gue copot. Nah itu Pak, betul. Jadi itu taruhannya, itu kembali ke nilai-nilai kita. Jadi kalau jabatan kerjaan lebih penting ketimbang rasa keadilan ya silakan. Jadi kalau bahasa kerennya amanahnya nggak jalan. Amanah sebagai ketua, sebagai majelis hakim nggak dijalankan. Kalau yang itu mewakili mah udah lupain aja lah. Itu orang-orang suruhan, jambret pinggir jalan. Masa udah sebulan nggak ngerti harus ini. Emang goblok amat. Memang sih goblok, tapi nggak goblok begini banget. Dibikin goblok Bang. Enggak, memang bawaannya sudah goblok. Cuman ini jangan dibikin lebih goblok lagi. Kayaknya kita nggak ngerti. Masa nyuruh orang nggak ada surat kuasa, kepres. Jadi orang Betawi bilang, lu goblok boleh goblok, jangan anggap orang lain goblok kayak lo. Nah kira-kira gitu. Ini pembelajaran lah. Kalau saya nggak kaget. Abisnya apa lagi? Pokoknya tujuannya satu, ingat, tidak akan terjadi proses pengadilan mengenai gugatan perdata. Kalau jadi jalan, putusannya udah jelas. Memang ijazah palsu. Terus muke mau kemana muke? Di tembok. Nah, kalau kita malu berbohong, teman kita yang satu ini sudah biasa berbohong. Jadi nggak malu, cuman kalau berbohong ada kaitannya dengan masalah hukum, baru dia ngeri. Ini kaitannya dengan masalah hukum. Iya. SMK maksudnya. Janganlah, udahlah.